Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahriza. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman meninjau langsung lokasi kecelakaan truk di daerah Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Korban luka, ini kita lihat ada sekitar 20 orang. Tadi Dirlantas juga menyampaikan ada 10 korban yang meninggal dunia. Remblong, truk tabrak warga, di mana ada tiang komunikasi yang juga roboh dan saat ini pemindahan tiang sedang dilakukan oleh petugas. Arus lalu lintas juga saat ini juga masih diatur oleh petugas. Banyak warga yang melihat lokasi kejadian kecelakaan truk yang menabrak tiang komunikasi. Dan kita juga saat ini masih terus melihat nantinya tiang ini akan dipindahkan oleh petugas, sementara seluruh korban diinformasikan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya mekanisme sebuah truk melaju, kapasitas kecepatannya harusnya seperti apa, dan bagaimana berkendara di jalan arteri atau jalan yang biasa digunakan oleh banyak orang, karena lokasi ini di lokasi kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat ini merupakan jalur yang kerap dilalui pengendara dari Bekasi, Jawa Barat menuju Jakarta, di mana setiap pagi banyak orang yang berangkat kerja dan juga sore hari selalu macet. Dan tentunya ini juga menambah kemacetan yang terjadi, mengingat siang hari jalan tersebut juga kerap dilalui warga. Proses pemindahan tiang komunikasi masih terus dilakukan secara manual oleh para petugas di sini. Nanti kita juga akan mengetahui bagaimana situasi terkini di sana dengan jurnalis Kompas TV kami, Alexander Belegur, yang sejak siang tadi sudah berada di lokasi untuk memberikan informasi kepada Anda. Dan saudara, selanjutnya kita akan mencoba bergabung dengan Azaz Tigor Nainggolan selaku pengamat transportasi. Selamat siang Bang Tigor. Selamat siang, Bang Tigor Reza di sini. Bang Tigor, ini ya, dari pengamatan Anda seperti apa sebenarnya laju truk hingga akhirnya bisa menabrak tiang komunikasi dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia? ya. Kalau saya lihat tadi dari tayangan pemberitaan oleh Kompas TV ya, sejak awal kejadian breaking news tadi, itu kan di jalan yang sangat ramai, itu perbatasan dari Jakarta dengan Kota Bekasi. Saya juga sering lewat ke sana kalau saya ada urusan sidang ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Itu padat sekali daerahnya. Kalau kita mau tembus dari Bekasi ke Jakarta lewat Pondokopi, Jakarta Timur. Nah, itu juga ada flyover. Kita nggak tahu nih apakah dia turun dari flyover. Nah, yang kedua adalah gini, kalau saya lihat truknya tadi, truknya itu nopolnya, nomor polisinya N kan depannya ya, berarti dari Jawa Timur, dari Malang. Dan itu harus diuji kembali. Ya, kalau remnya blong, saya menduga bisa jadi, kita lihat cek lagi, apakah itu truknya sudah odol, overdimensi, overloading. Artinya sudah dirubah speknya, bodinya, dan muatannya tadi, kalau dirubah bodinya, ya daya muatnya juga akan berubah, akan lebih berat. Sementara mesinnya kan tetap, gitu loh. Ya, settingannya sudah sesuai dengan mesin awal, tapi kalau sudah dirubah semuanya, ya tentu mesin juga akan tertekan. Bisa jadi juga remnya juga jadi kurang kuat berfungsinya gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga gini Reza, biasanya di jalan-jalan arteri dalam kota itu ada aturan bahwa truk itu tidak boleh lewat pada jam-jam sibuk, kecuali mulai jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Iya. Gitu loh. Nah, jadi di sini sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh si pengemudi supir truknya. Nah, bisa jadi pelanggaran itu. Kedua juga kendaraannya sudah tidak layak gitu loh. Oke. Itu yang kita harus dalami lagi ke depannya begitu. Untuk melihat apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan truk tadi, karena korbannya sangat-sangat banyak ya. Betul. Oke, tapi kalau dari penglihatan Anda, Bang Tigor, apakah memang ini speknya juga sudah diubah dari truknya sendiri, dari sekilas gambar yang Anda lihat di tayangan televisi? Iya, kalau saya lihat tadi tayangan di Kompas TV tadi, ketika truknya jalan gitu ya, saya menduga bisa jadi itu sudah dirubah speknya. Dimensinya sudah berubah, sudah bertambah gitu loh. Ya, kapasitasnya sudah bertambah. Nah, sehingga
ini kan muatannya juga tadi kan ada besi cor segala macam, itu berat sekali. Ya. Ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya dengan spek awal gitu ya, dimensi awal, remnya berfungsi, mesin masih sesuai kan gitu kan, itu kan disesuaikan speknya semua. Tapi kalau dimensinya sudah dirubah jadi lebih besar, lebih muatannya lebih banyak, tentu dia akan punya dampak juga kepada fungsi mesin, termasuk fungsi remnya, gitu loh. Itu Reza. Nah, Bang, sebaiknya tadi ada pembatasan jam operasional juga untuk para pengemudi truk melintasi jalur arteri. Nah, kalau bisa Betul. dilihat dari kasus ini, bahwa jalan tersebut kan kerap dilalui oleh baik itu roda 4, terus juga pengendara roda 2, setiap pagi selalu macet, sore juga pulang kerja macet, Ya, ya, berbatasan langsung dengan permukiman warga serta sekolah di sana. Nah, ya, betul. idealnya seperti apa sih Bang? Kalau misalnya kondisi jalan yang memang selain tadi dugaan jam operasional yang Abang sanksikan begitu? Iya tadi, harusnya ada rambu gitu ya yang mengingatkan. Kan kondisinya itu ramai. Makanya kalau jalan-jalan tertentu yang ramai gitu ya, arteri tertentu yang padat, itu biasa dibuat aturan tadi yang saya katakan. Dia truk-truk besar ya hanya boleh lewat di jalan tersebut ketika memang tidak ramai. Beban jalannya masih sudah ringan, misalnya jam Ya. 6 ya, jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Nah, harusnya juga ada pengawasan di sana Reza oleh petugas polisi setidaknya sama petugas dinas perhubungan untuk menegakkan aturan tersebut. Ya, karena itu kan diatur supaya satu nggak buat macet, kedua kalaupun terjadi kecelakaan itu bisa dikendalikan gitu loh. Iya. Kalau jalur sedang tidak macet gitu, tidak padat. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan sekali tadi kan dalam tayangan-tayangan pemberitaan Kompas TV jadi kacau kan lalu lintas di sana gitu loh. Iya. Apalagi sempat nabrak apa tiang apa tuh tadi apa Tiang komunikasi BTS Bang? BTS ya. Iya. Saya juga nggak tahu itu BTS-nya gimana gitu posisinya, bener nggak gitu. Jangan Oke. sampai seperti yang pernah bus yang di jalan tol tuh nabrak papan reklame yang di pinggir jalan tol itu kan juga udah melanggar sebetulnya penempatan papan reklamenya. Nah ini juga harus dicek tiang BTS-nya sesuai nggak dengan aturan begitu loh penempatannya itu. Dan kalau Karena kita kan lihat tadi di kan gambar ini juga kata begitu. Pak Dirlantas tadi katanya itu ditabrak akhirnya rubuh nimpa mobil dan ada korban juga kan gitu kan. Ya, total 10 korban tewas dan 20 korban luka-luka Bang. Luka-luka. Betul, Nah dan makanya satunya jadi sudah dibawa itu ke RSUD. jalan tuh memang harus dihitung betul kalau dia mau ditempatkan atau mau difungsikan gitu loh. Ya mengingat masalah keselamatannya. Keselamatan pengguna jalan itu sendiri Reza. Ya seharusnya ini tentunya menjadi evaluasi begitu ya Bang? Betul, makanya jadi kalau saya lihat di jalan itu kalau benar di persepsi kita nih Reza ya tadi bahwa jalan itu jalan yang menuju perbatasan Jakarta mau ke arah Pondokopi gitu ya. Setahu saya kalau saya lewat situ sore itu padat sekali. Ya, jam-jam Betul. sibuk gitu loh. Ya, Karena padat memang sekali. ini jalur yang kerap dilalui Bang untuk menuju Bekasi Alternatif selain lewat kalau tol. tidak lewat jalan tol Ya. gitu loh. Nah, siang pun ramai itu Reza. Ramai tetap. Apalagi ini Gitu. kejadiannya sekitar 10.34 Bang waktunya makan siang. Karena banyak Nah, beberapa gitu. perkantoran, sekolah dasar juga ada di sana. Di sekitar itu iya. Ada pertokoan-pertokoan kan? Betul. Ada rumah-rumah makan gitu di sekitar itu. Nah, jadi ini harus dilihat betul, dievaluasi tadi dari kondisi kendaraannya layak jalan atau tidak. Dia remnya berfungsi atau tidak, supirnya juga bisa dicek karena ada rem katanya kan? Ada bekas rem. Supirnya ngantuk atau tidak? Oke. Gitu loh. Ya. Terus juga dia udah kategori odol bukan overdimensi overloading, sudah dirubah. Yang itu Gitu. juga masih menjadi pemeriksaan oleh polisi Bang? Ya, oleh polisi jadi juga dilihat dia udah melakukan uji kir rutin nggak dia? Ada izinnya tidak? Gitu loh. Nah, ini harus dilihat karena biasanya kecelakaan itu Reza diawali dengan sebuah pelanggaran. Oke. Bang, yang juga jadi pertanyaan saya ini terkait dengan pengawasan. Abang kan kerap lewat situ Bang. Ketika lewat sana, adakah pengawasan yang Abang lihat di sana tuh ya landai-landai saja di sana? Oh nggak ada. Kalau jam saya pulang misalnya dari sidang di Pengadilan Negeri Kota Depok gitu ya, jam-jam 5 sore gitu ya. Kota Bekasi? Ya dari kota Bekasi gitu mau pulang ke Jakarta lewat jalan itu gitu ya. Ya. Itu jarang sekali ada petugas polisi di situ. Ya jadi memang ini lemah kita di sini gitu loh pengawasannya sehingga ya tadi ada truk itu juga truknya truk luar kota kan. Ya. Ya Kalau harusnya misalnya juga kita lihat tadi plat di stop kendaraannya dulu. Bang. Hah? Kalau misalnya kita lihat tadi plat kendaraannya Bang ya. Ya makanya jadi kan harusnya kan itu kan tanda awal nih kecurigaan awal harusnya dicek gitu kan. Udah gitu jamnya kan bukan jam yang biasa boleh truk lewat di jalan itu. Ya harusnya kan ada gitu loh.
Nah ini sebetulnya jadi ada pelanggaran pengawasan yang tidak dilakukan gitu loh. Itu Reza. Dan juga bisa jadi ada pelanggaran juga yang dilakukan oleh pengemudi dan pemilik truknya, di mana kendaraan truknya sudah tidak layak jalan. Itu. Oke. Nah, polisi saat ini terus juga melakukan pemindahan tiang komunikasi untuk menghindari kemacetan yang terjadi, apalagi ini mendekati jam pulang kantor, Bang. Ya ini juga yang BTS juga harus dicek. Betul nggak penempatannya gitu loh. Dari sisi keselamatan jalan raya di sekitar. Jadi akibat kecelakaan ini begitu kompleks yang harus diperiksa dan dilihat begitu ya, Bang, terkait dengan pengawasannya ya? Iya, jadi naruh tiang BTS yang begitu besar juga di sisi jalan itu, di pinggir jalan itu juga harus dihitung resikonya. Dan juga pertimbangan keselamatannya gitu loh, untuk pengguna jalan yang ada di sana gitu loh. Oke, Bang, kita jeda iklan dulu, Bang. Sesaat lagi saudara kita juga akan mengetahui informasi terbaru terkait dengan remblong truk tabrak warga di Bekasi, Jawa Barat, di mana tadi Dirlantas juga sudah menyebutkan ada 10 korban tewas, 20 korban luka, dan saat ini korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.